Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, jalan lintas provinsi yang biasanya lengang mulai dipadati kendaraan berat. Truk-truk besar berjejer di lajur kanan, mengangkut berbagai muatan dari pelabuhan menuju kota-kota besar. Di antara deretan kendaraan itu, sebuah truk kontainer berwarna biru dengan tulisan Surya Logistics melaju mantap. Di balik kemudi, duduk seorang gadis muda bernama Alia, usia 24 tahun, yang sudah 2 tahun bekerja sebagai sopir truk menggantikan ayahnya yang sakit. Meski parasnya cantik dan posturnya mungil, Alia terkenal tegas dan berani di kalangan sopir lain. Namun, ia juga sudah paham risiko bekerja di jalan, mulai dari preman, pungutan liar, hingga oknum aparat yang mencari celah untuk memeras. Pagi itu, ia baru saja menempuh perjalanan 6 jam tanpa henti, hendak mengantar muatan elektronik bernilai ratusan juta rupiah ke sebuah gudang di pusat kota. Saat melintasi daerah perbatasan, ia melihat dari kejauhan ada pos pemeriksaan dadakan. 3 pria berseragam polisi berdiri di tengah jalan sambil mengibaskan tangan, memerintahkan kendaraan berhenti. Dari pengalaman, Alia sudah bisa menebak, ini bukan pemeriksaan biasa. Begitu truknya berhenti, salah satu polisi yang bertubuh besar dan berkacamata hitam menghampiri dengan langkah penuh percaya diri. Tanpa salam, ia langsung memukul bagian pintu truk, lalu berkata dengan nada kasar, "Buka." "Bawa barang apa?" "Cepat turun, saya periksa." Alia mencoba tenang, menurunkan kaca jendela sambil menunjukkan surat jalan dan SIM miliknya. Namun, bukannya memeriksa dokumen, sang polisi justru menyeringai sinis. "Wah, sopirnya cewek, pantes aja. Gini aja deh, biar gak ribet, kamu bayar uang administrasi 2 juta. Kalau enggak, barangnya saya tahan di sini." Alia menarik napas panjang. Ia sudah sering mendengar cerita dari sopir lain tentang oknum seperti ini. Tapi kali ini, ia tidak berniat mundur. Di balik tubuh mungilnya, ia menyimpan keterampilan bela diri yang diwarisi dari almarhum kakeknya. Seorang mantan tentara, tatapannya berubah dingin. "Pak, saya sopir resmi. Surat lengkap. Kalau mau periksa, silakan. Tapi kalau memeras, saya tidak akan diam." Oknum itu tertawa keras, menganggap ancaman Alia hanya gertakan. Ia bahkan meraih lengan Alia dengan kasar, tidak tahu bahwa sebentar lagi, semua akan berubah. Cengkeraman kasar di lengan Alia membuatnya refleks menepis. Gerakannya cepat, membuat sang polisi terkejut karena genggamannya terlepas begitu saja. Beberapa sopir truk yang menunggu giliran di belakang mulai melongok, penasaran dengan keributan kecil itu. Berani banget kamu sama polisi," ujar si oknum dengan nada meninggi, mencoba menutupi rasa malunya di depan rekan-rekannya. 2 polisi lain yang tadinya duduk santai di pos segera berdiri dan menghampiri. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu sekaligus siap ikut campur. Alia tetap duduk di kursi kemudi, tapi suaranya tegas. "Pak, saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Kalau mau periksa, silakan. Tapi jangan sentuh saya dan jangan paksa saya bayar yang tidak ada aturannya." Ucapan itu justru membuat sang oknum makin tersulut emosi. Ia mengetuk keras pintu truk hingga denting logamnya terdengar nyaring. "Kamu pikir kamu siapa? Turun sekarang. Kalau enggak, saya buat masalah besar buat kamu." Para sopir lain mulai berbisik-bisik, sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam. Situasi mulai panas. Alia sadar, kalau ia turun dengan cara biasa, mereka mungkin akan mengeroyoknya. Jadi ia memutuskan turun dengan perhitungan matang, membawa serta kunci roda panjang yang biasa dipakai untuk membuka baut ban. Begitu kedua kakinya menapa aspal, ia berdiri tegak, menatap ketiga oknum itu tanpa rasa takut. Polisi berkacamata hitam itu maju dengan langkah besar, mencoba menepuk pundaknya dengan keras, namun dalam hitungan detik, Alia memutar pergelangan tangannya, mengunci siku lawan,
dan memaksa tubuh pria itu membungkuk kesakitan. "Arg, lepasin!" teriaknya, suaranya memecah suasana, keributan makin memanas. Dua rekannya segera maju, namun Alia sudah siap. Ia tahu, jika satu saja dari mereka memegangnya, keadaan bisa berbalik berbahaya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Satu demi satu mulai kewalahan menghadapi gadis ini. Salah satu polisi yang berbadan lebih kecil mencoba menyerang dari samping, mengira Alia tak akan sempat mengantisipasi. Namun, dengan cepat Alia memutar tubuh, melepaskan kunci roda dari genggamannya dan menggunakannya sebagai penahan serangan. Benturan logam dan lengan membuat pria itu mundur sambil mengaduh. Matanya terbelalak tak percaya. Polisi ketiga, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya ikut turun tangan. Ia menarik borgol dari pinggang, berusaha menangkap Alia dengan paksa. Tapi begitu ia melangkah maju, Alia bergerak lebih cepat, menghentakkan kaki ke arah lutut lawan, membuatnya oleng, lalu memutar pergelangan tangan polisi itu hingga borgolnya justru terlepas dan jatuh ke tanah. Sopir-sopir di belakang truk Alia kini bersorak kecil. Sebagian sudah merekam dari berbagai sudut. "Gila, cewek ini jago banget," seru salah satu sopir tua sambil tertawa kagum. Polisi berkacamata hitam yang tadi pertama kali memeras Alia kini sudah setengah terbungkuk, wajahnya merah padam, antara sakit dan malu. Ia berusaha berdiri, tapi Alia mendorongnya mundur dengan satu hentakan bahu yang membuatnya terhuyung beberapa langkah. "Aku sudah bilang, aku sopir resmi dan gak mau diperas," ucap Alia, suaranya tegas namun terkendali. "Kalau kalian terus maksa, aku laporkan ke atasannya, atau biar orang-orang di sini yang nilai sendiri." Ucapan itu jelas menusuk harga diri mereka. Namun yang membuat mereka lebih panik adalah kamera ponsel yang kini mengarah dari segala sisi. Sadar bahwa situasi bisa berbalik sangat merugikan, salah satu polisi berbisik cepat ke rekannya, seakan menyuruh untuk mengatur agar video itu tidak keluar. Tapi semua sudah terlambat. Alia tahu permainan mereka, dan ia tidak akan membiarkan momen ini hilang begitu saja. Bagian 4, bukti yang memojokkan Alia tak menyia-nyiakan momentum. Dengan tangan kiri, ia mengambil ponsel dari saku jaketnya, lalu menekan tombol rekam sambil mengarahkannya ke wajah para oknum itu. "Bapak-bapak polisi ini baru saja memeras saya, meminta uang 2 juta rupiah tanpa alasan yang jelas. Saya punya surat lengkap, tapi tetap diancam ditahan," ucapnya lantang, memastikan semua orang di sekitar mendengar. Beberapa sopir yang sedari tadi menonton mulai maju, ikut memberi kesaksian. "Betul, Mbak ini nggak salah apa-apa, tadi cuma diminta duit," kata seorang pria parubaya sambil menunjuk polisi berkacamata hitam. "Dan kami semua juga sering kena pungli kayak gini," tambah yang lain. Wajah para oknum itu makin pucat. Polisi berkacamata hitam mencoba membela diri. "Hei, jangan sembarangan ngomong. Kami cuma periksa rutin." Tapi kalimatnya terhenti ketika Alia mengangkat dokumen dan menunjukkannya ke kamera. "Ini surat jalan saya, lengkap. STNK, SIM, semua ada. Tapi tetap diminta bayar 2 juta. Kalau tidak, muatan mau disita." Sorakan kecil terdengar dari para sopir. Kamera ponsel dari berbagai sudut menangkap momen itu, memastikan tak ada celah bagi mereka untuk menghapus jejak. Salah satu polisi mencoba meraih ponsel Alia, tapi ia dengan gesit mundur 2 langkah. "Sentuh lagi ponsel saya, Pak, dan ini langsung saya siarkan live," ancamnya dengan nada serius. Ancaman itu membuat ketiganya terdiam. Mereka saling pandang, tahu bahwa jika video ini viral, karir mereka bisa hancur. Namun, sebelum mereka sempat menyusun strategi untuk meredam situasi, suara sirene mobil patroli mendekat dari arah jalan utama. Para sopir serentak menoleh. Alia hanya tersenyum tipis, sadar bahwa permainan sudah berubah. Dan kali ini, bukan para oknum itu yang memegang kendali.